Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Lembah Pocong. Cerita ini ditulis oleh Ready Plesetan, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi juga. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Lembah Pocong. Semua sudah memiliki resiko, tapi ini keputusan yang terbaik. Kamu harus membiasakan diri dengan segala sesuatu yang sulit dan tidak mudah dilalui. Aku tidak yakin kamu bisa menyelamatkan Makfur kalau begini. Hatiku terbakar sontak mendapatkan dorongan. Aku segera bangkit seraya mengepalkan tangan. Kuarahkan kepalan tangan tersebut tepat di hadapan wajah Mbah Gendir. Seorang Arya gagal. Bangun, kita berangkat sekarang. Begitu nekat aku mengatakannya dengan lantang, berlagak jagoan padahal hanya mulut besar. Senyatanya nyaliku ciu diajak menyinggahi gunung-gunung tadi. Tak lama pembicaraan kami usai, Ki Wiryo segera mempersiapkan semua perbekalan yang kami butuhkan. Mbah Gendir bilang kami hanya membutuhkan waktu 1 atau 2 hari. Gila, tidak bisa aku bayangkan betapa lelahnya nanti menyempatkan waktu untuk mendaki 4 gunung sekaligus. Tapi apa boleh buat, semua aku lakukan untuk membawa Makfur pulang. Meski sudah ku ketahui Ndoro Ayu Sengkolo tengah mempersiapkan pertunjukan besar, entah apa yang akan ia lakukan padaku nanti. Mobil travel tiba tepat setelah subuh, membawa kami berpindah pada jarak yang cukup jauh dari rumah. Perjalanan dan pendakian panjang dalam waktu yang singkat. Apakah mungkin? Pupus kehidupanku yang tenang, telah aku sadari siapa aku sekarang. Sampai kapanpun aku akan terus berurusan dengannya. Iblis yang tidak aku ketahui secara pasti. Ndoro Ayu Sengkolo. Sepertinya kita bakal melalui banyak hal di sini, Arya. Pendakian kita akan menguras banyak waktu. Sorot mata Mbah Gendir menatapi secari kertas yang sedari tadi ia putar-putar. Semenjak kedatangan mobil travel yang dipesan, hingga kini kami sudah berpindah puluhan kilometer. Aku tidak tahu apa yang sedang Mbah Gendir tatapi. Padahal kulihat hanya secari kertas yang isinya hanya gambar bulat yang dihubungkan. Entah kemampuan khusus apa yang dimiliki Mbah Gendir sampai-sampai bisa memahami arti dari gambaran tersebut. Namun di sisi lain, aku ikut menunduk mengamati bagaimana Mbah Gendir membaca kertas tersebut. Dan baru kusadari rupanya itu peta yang ia gambar sedemikian rupa. Kurasa itulah yang ia gunakan sebagai acuan kemana kami harus pergi. Aku pun mengangguk. Kalau memang begitu kenyataannya tidak jadi masalah, karena yang harus kuselamatkan adalah Makfur. Mobil travel yang kami tumpangi melibas segala bentuk medan terjal. Berulang kali kami melintas di wilayah pedesaan, kemudian pasar dengan bau khas yang dengan mudah melekat. Mataku dimanjakan sejenak dengan orang-orang di pasar, pedesaan, kemudian berpindah ke area sawah dan perkebunan. Jendela yang menghadap ke perkebunan aku buka. Aku sedikit menyembulkan kepala untuk menghirup embun pagi yang masih menempel di dedaunan. Baunya begitu segar sehingga jiwaku terbangkit begitu saja. Lengkap lagi dengan cahaya emas dari ufuk timur yang mulai merayap, menyembur wajahku dengan kehangatan. Aku menghirup nafas dalam-dalam, merasakan aroma pagi dengan suasana berbeda kali ini. Sejenak pikiranku teralihkan dari segala hal tentang Makfur. Lukisan alam yang diciptakan oleh Tuhan membuatku merasa takjub.
sekaligus merasa bersyukur akan apa yang diberikannya, termasuk juga menjadi keturunan seorang leluhur, walaupun harus menempuh hidup cukup berat dan menantang. Tidak lama setelahnya mobil travel yang kami tumpangi berhenti. Mbah Gendir segera menginstruksikan ia turun terlebih dahulu, barulah aku yang menyusul. Kupandangi sekitar kami yang tambah asri, pepohonan tinggi dan rindang, wisata alam dan hutan-hutan. Kami tiba di gunung pertama, yaitu Gunung Selamet. Kita mulai dari sini. Ingatlah untuk tetap waspada dan jaga diri, ujar Mbah Gendir yang langsung aku pahami. Ia kembali melirik pada secari kertas yang berulang kali dilipat dan dibuka, sehingga menimbulkan bekas tajam dari lipatannya. Ia membolak-balik seraya membaca, kemungkinan ia sedang mencari jalur mana yang cocok untuk kami mulai pendakian. Setelahnya mata Mbah Gendir memindai, berputar berbarengan dengan tubuhnya. Setiap titik di sekitar Gunung Selamet ia tunjuk, kemudian sambil memicing, Mbah Gendir memutuskan jalur yang harus kami daki. Di sisi lain, aku tengah menikmati pemandangan indah yang jarang aku temui. Aku belum pernah menginjakan kaki pada dataran tinggi, paling-paling hanya bukit. Itu pun tidak seindah yang ada di sini. Tapi sekejap, dengus nafas kasar ku buang mentah-mentah. Pikiranku tidak bisa diajak refreshing sebentar. Duh, kakek bakal izin apa ya ke Heri? Perutku mendadak mules setelah pikiranku berkutat pada sesuatu yang berkaitan dengan sekolah. Tidak hanya itu, sesekali juga rasa cemas menimbulkan takut berlebih. Bagaimana keadaan Makfur di sana? Aku tidak bisa memastikannya. Sementara itu, aku tidak yakin kami bisa menyelesaikan pendakian dengan waktu singkat. Apalagi jarak yang dituju teramat jauh. Kubuang pandanganku pada pucuk gunung yang nyaris tertutup payung awan. Kulimpahkan semua pikiranku ke sana, berharap diserap dan dapat berkurang dengan sendirinya. Namun tanpa sadar aku terjerumus dalam lamunan. Kita harus cepat lewat dari sana. Mbah Gendir menepuk pundakku dengan keras. Aku sontak terhenyak sampai-sampai tidak merasa apakah jantungku masih berdetak. Aku segera mengelus dada, kemudian ku edarkan pandangan pada sisi hutan yang ditunjuk oleh Mbah Gendir. Apa tidak salah, Mbah? Itu bukan jalur utama, kan? Mataku pun memicing, berusaha memusatkan pandangan serta memastikan apakah perkiraanku benar. Mbah Gendir hanya tertawa di sampingku. Memang siapa yang bilang kita bakal naik lewat jalur utama? Bukan jalur utama, Mbah. Aku melongo membayangkan bagaimana ngerinya medan yang akan kami terjang. Ya ikut saja, ini jalan tercepat. Ia berjalan lebih dulu. Mbah Gendir begitu yakin tanpa mengindahkan kebingunganku. Ia melangkah lebih dulu. Mau bagaimana lagi? Ia adalah rekan perjalananku. Mungkin saja Mbah Gendir lebih tahu apa yang harus kami lakukan demi menyelamatkan Makfur. Tanpa berpikir lagi, aku segera menyusul langkah Mbah Gendir yang sudah jauh di depan. Sedangkan mobil travel yang kami tumpangi belum berpindah dari tempatnya. Nafasku diburu oleh Mbah Gendir yang semakin cepat berjalan lurus. Sesekali aku mencoba mengatur nafas, dengan terpaksa aku berhenti di tengah jalan. Aku membungkuk lalu bertumpu pada lutut. Payah, belum apa-apa tapi sudah merasa lelah. Mbah, kenapa mobilnya masih di sana? Kemudian Mbah Gendir yang sudah tiba di mulut hutan pun menoleh. Ia tertawa menampakkan gigi-gigi putihnya. Cepat, jangan lama-lama. Ia tidak mengacuhkan pertanyaanku, malah kini melambai agar aku segera menyusulnya. Jarak antara tempat pemberhentian kami ke mulut hutan terasa jauh, padahal ketika dilihat dari ujung mata, tidak terkira jaraknya yang sulit untuk ditempuh. Aku langsung merobohkan tubuh di punggung pohon besar. Keringat mulai bercucuran membasahi kaos yang aku kenakan. Meski udaranya sejuk, tapi tidak menghambat hawa panas yang ditimbulkan dari dalam tubuh. Sambil mengipas-ipas topi yang aku kenakan, aku memandangi Mbah Gendir yang mendongak ke arah pucuk gunung. Matanya yang tuanan sayu itu sedang berusaha membidik sesuatu. Kenapa mobilnya masih menunggu di sana?
Aku mengulang pertanyaan yang tidak sempat dijawab olehnya. Sontak Mbah Gendir memalingkan muka. Ia berjongkok di hadapanku. Memang sengaja kita hanya sebentar. Jadi ku suruh dia nunggu kita meneruskan ke gunung selanjutnya. Apa Mbah Gendir yakin dengan perkiraan waktunya? Aku sendiri tidak yakin dapat menyelesaikan pendakian singkat di Gunung Selamat. Mbah Gendir bergumam, pandangannya berganti lagi menuju puncak. Yakin apa kamu tidak pernah tahu keajaiban di Gunung Arya? Dahiku mengernyit, cerita-cerita tentang gunung memang terasa asing bagiku. Apa yang bisa terjadi di sini? Kurang lebihnya pasti sama dengan yang aku lalui sebelum-sebelumnya. Hehehe, kamu ini jelas beda. Beda? Iya beda. Kamu pikir entitas yang ada di sekitar desa dengan yang di gunung ini sama? Aku mengangguk, kupikir memang apa bedanya. Batas alam di gunung lebih tipis, Arya. Memungkinkan kita bertemu secara langsung dan tanpa sadar masuk ke dimensi mereka. Kamu tahu apa sebabnya? Aku menggeleng, rasa penasaranku mencuat ketika Mbah Gendir berkisah tentang gunung. Itu karena gunung jarang dijamah oleh manusia. Adapun sedikit, tidak seperti sekitar desa yang orang saja bisa mudah masuk. Hanya saja tidak semua bisa kembali. Ayo kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin. Biar aku ceritakan semua di perjalanan. Aku pun menyusul langkahnya. Kami mulai mendaki melalui jalur yang tidak semestinya. Tentu saja jalur ini sangat sulit untuk dilewati. Pasalnya tumbuhan-tumbuhan liar menghalangi jalan kami. Tidak hanya itu, bebatuan-bebatuan besar dan tajam juga menyulitkan. Apalagi aku tidak bisa mendaki. Medan terjal seperti ini membuatku terpleset berkali-kali. Meski sudah berpegangan pada dahan-dahan pohon, tetap saja aku terpleset. Mbah Gendir segera mengulurkan tangannya. Hati-hati, di sini memang licin. Lebih baik kamu tidak usah pakai alas kaki. Aku segera meraih tangan Mbah Gendir, kemudian bangkit seraya membenarkan pakaiannya sudah penuh dengan noda tanah. Di depan kami mencari tanah yang lapang untuk menepis, sebab sedari tadi di kanan dan kiri kami hanya terdapat tumbuhan liar. Tak jarang juga berduri. Sementara itu Mbah Gendir menyiapkan parang yang ia siapkan di balik baju, ditebaskannya pada ilalang-ilalang tinggi. Duduklah, lepas dulu sepatumu. Aku segera duduk melepaskan alas kaki. Ku perhatikan Mbah Gendir yang masih mendongak ke arah puncak. Sambil duduk, kemudian Mbah Gendir mengurut pergelangan dan juga telapak kakiku. Luruskan saja. Bisa-bisa kakimu terkilir kalau tidak ditangani sekarang. Tanyar. Bibir Mbah Gendir sudah komat kami. Tanpa minyak urut tidak menjadi masalah untuknya. Ia tekan jempolnya sehingga aku menjerit. Spontan aku melipat kaki. Urat-uratku malah semakin tegang. Aku hanya meringis kesakitan. Mbah Gendir tampak geram melihatku tidak bisa menahan sakitnya. Jangan dilipat terus, bisa-bisa semakin sakit. Tanpa menghentikan urutannya yang semakin kuat, dia mulai meraba-raba urat yang tegang. Kemudian dengan caranya sendiri, Mbah Gendir membenarkannya. Sungguh ajaib. Cara yang dilakukan Mbah Gendir mujarab. Rasa sakit yang tadi terasa kini mereda. Hebat. Aku berseru karena terkesima dengan kemampuan Mbah Gendir. Setelahnya lelaki tua itu bangkit. Dengus nafasnya terdengar kencang sambil berkecak pinggang. Mbah Gendir mulai mengatakan maksud dan kedatangan kami kemari. Pasti kamu bertanya-tanya kenapa aku melihat puncak dari tadi. Entah dari mana ia tahu, tapi tebakannya itu benar. Memang ada apa di puncak itu, Mbah? Mendengar pertanyaanku, ia pun terdiam sejenak. Tatapannya kembali lekat pada sesuatu yang tidak dapat kulihat di puncak. Tujuan kita kemari untuk bertapa, Arya. Selain itu aku merasakan keberadaan sosok yang kita cari, sosok yang akan membantu. Ia menunjuk sekeliling kami diikuti oleh ekor mataku. Di sana kita ditunggu oleh Bau Reksa.
Tiba-tiba ia berlari menerabas apa saja yang ada di depannya dengan parang yang ditebaskannya ke segala arah. Sementara aku masih terpaku menatapi cara lelaki tua itu menebas ilalang dengan serampangan. Lalu terbesit sebuah pertanyaan di benakku. Kemungkinan besar itulah yang menyebabkan Mbah Gendir bersemangat untuk mendaki. Kulangkahkan kakiku masih mencoba yakin pada pendakian pertama kami. Sedang sedari tadi hatiku tidak hentinya mengucapkan ayat-ayat Al-Quran manakala aku mulai merasa sesuatu mengikuti langkah kami sedari tadi. Apa itu bau rasa yang dikatakan Mbah Gendir? Aku tidak berani menoleh lalu hanya melirik ke kanan dan ke kiri. Sekelibatan bayangan terus saja berlalu di antara kami. Kenyataannya aku benar-benar tidak mengetahui siapa bau reksa yang dikatakan oleh Mbah Gendir. Suara tebasan parang Mbah Gendir terus saja terdengar. Ia tengah membuka jalan agar kami mendaki sampai ke tujuan. Leguhan Mbah Gendir seirama dengan gerakan tangannya. Perkiraan waktu 10 menit saja ia sudah berjalan 100 meter jauhnya sampai-sampai aku mulai tidak mendengar suaranya lagi. Sesaat Mbah Gendir menoleh ke belakang, ia menyudahi usahanya membuka jalan. Tentu masih banyak tumbuhan yang menyulitkan jalan kami. Tetapi aku ketahui bahwa Mbah Gendir kewalahan. Arya, cepat naik. Aku mempercepat langkah sedangkan mataku melirik pada jam yang mengikat di pergelangan kiri. Pukul 9, sudah 1 jam lamanya kami mendaki. Di depan sana kita berhenti di bongkahan batu besar untuk bertapa. Mbah Jamur Dipa sudah mengikuti kita dari tadi. Apa dia bau reksa yang Mbah Gendir katakan? Benar, waktu kita tidak banyak, ayo. Selanjutnya kami saling diam, fokus pada pikiran masing-masing. Meskipun beberapa kali Mbah Gendir memberi isyarat dengan siulan. Ia melarangku untuk menoleh ke belakang manakala terdengar suara yang mengganggu. Tentu saja aku tahu siapa gerangan yang mengikuti kami. Suara langkah kaki besar menggetarkan tanah yang kami pijak. Mbah Gendir berhenti sesaat, ia kembali bersiul. Jangan diabaikan, lari. Namun suara itu terus-terusan mengejar kami. Nafasku memburu saking cepatnya kami berlari. Nyaris tidak dapat mengatur nafas dengan benar. Apa yang ada di belakang kita? Kenapa suaranya dekat sekali, Mbah? Apapun itu jangan menoleh. Ingat yang kita cari Mbah Jamur Dipa, bukan yang lainnya. Hanya saja suara hentakan kaki itu kini mengeluarkan erangan kencang. Mbah! Aku lalu mempercepat langkah. Pohonnya ada di belakang kami tumbang. Mbah Gendir sama sekali tidak menoleh. Ia hanya mengulurkan tangannya. Pegang tanganku, ayo cepat. Seharusnya aku yang berjalan di depan, sebab menyamai langkah Mbah Gendir sama saja mencari mati dengan sosok yang mengikuti kami. Masa bodoh. Nyawa kami terancam sekarang. Aku meraih tangan Mbah Gendir dengan susah payah. Terlebih kakiku terasa sakit kembali. Tidak mengenakan alas kaki dan terus melalui jalan bebatuan tidak jarang yang tajam. Mbah, cepat, dia udah dekat. Mbah Gendir terus berusaha berlari. Sampailah di ujung sana. Sebuah bongkahan batu besar menancap di tepi jalan. Itu dia. Arya duluan saja, aku harus memasang tabir. Kami bertukar posisi. Kini Mbah Gendir sudah berdiri menghadap sosok yang mengikuti kami. Tak sengaja pula ekor mataku menangkap seperti apa wujud sosok tersebut. Ya Tuhan! Sakit kakiku runtuh malah jadi lemas sekarang. Benar-benar lemas. Tertati-tati aku menghampiri bongkahan batu. Mataku tidak salah melihat sosok yang mengikuti kami rupanya genderuwo. Namun tubuhnya berkali-kali lipat lebih besar dibanding Buto Gendisara. Ia bertaring tajam, bahkan taringnya menusuk wajahnya sendiri. Rupanya seram, matanya merah menyala serta mencuat seakan ingin lepas. Mbah Gendir sudah sigap berdiri di depan sosok tersebut. Ia memasang kuda-kuda, matanya terpejam. Kemudian ia mulai merapal mantra. Aku tidak tahu tabir semacam apa yang akan ia pasang. Tetapi aku bisa merasakan datangnya energi besar yang menyelimuti kami. Begitu pula gelang yang mulai bercahaya pada pergelangan tangan kiriku, menandakan sesuatu mara bahaya akan datang. Langit masih terang, namun kami terjerumus dalam alam kegelapan. Mbah Gendir benar, tipisnya pembatas di gunung membuat kami tanpa sadar masuk ke dalam dimensi yang tidak seharusnya.
Aku nggak boleh diam di sini. Kuhampiri bongkahan batu besar yang ada di hadapanku. Batu itu menjadi sumber energi lain. Mbah Gendir masih fokus berhadapan dengan sosok genderuwo yang mengejar kami. Sementara itu aku mulai memantau keadaan. Mataku bergerak penuh selidik. Ada sosok lain yang menghampiri kami. Bukan genderuwo tadi. Bau raksa baca murtipa. Mbah Gendir segera berjalan ke arahku. Ia sudah siap untuk bertapa dengan bersila. Sosok yang kita cari sudah hadir, baca murtipa penguasa Gunung Selamat. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Mbah? Tatapan Mbah Gendir awas terhadap sekitar meski tidak terdengar lagi suara hentakan kaki sosok genderuwo tadi. Namun aku rasa ia pun menyadari adanya bentrokan energi yang membuat tubuh kami terambang. Di alamnya tidak tentu. Cari apapun informasi dari Pertapa, fokuskan pada tempat yang kita tuju, Gunung Lawu. Pertapaan kami dimulai bersamaan dengan hawa panas yang menyelimuti. Terbilang tempat yang kami cari ini teduh dan jauh dari jalur pendakian utama. Seharusnya tidak ada bising seseorang atau langkah kaki dan sebagainya. Akan tetapi sekarang jauh lebih ramai dari semula. Ada suara celotehan, tangisan, teriakan, lalu langkah kaki yang berkali-kali datang kemudian hilang. Aku tetap fokus pada tempat yang dituju, yaitu Gunung Lawu. Hanya saja aku tidak mendapatkan gambaran apa-apa tentang lembah pocong yang ada, malah ingatanku diulik mengenai gunung yang kami daki. Di sini sangat ramai walau aku tidak mengetahui pasti sebagaimana wujud mereka, namun dari penglihatan mata batinku, satu kilatan cahaya menghantam kami, bahkan pembatas yang dibuat oleh Mbah Gendir tidak mampu menahannya. Aku terkesiap, jantungku seolah ditusuk oleh benda tidak kasat mata, kemudian aku rasakan sesuatu mengalir dalam darahku. Rasanya panas, tubuhku seolah terbakar karenanya. Dalam pertapaan aku tidak bisa bertindak banyak, selain karena menunggu tepukan dari Mbah Gendir. Akan tetapi sesuatu yang mengalir itu mulai menggerogoti satu persatu organ dalamku. Apa ini? Tenggorokanku yang tercekat nyaris membuatku mati. Tidak lama setelah gejolak itu terasa, Mbah Gendir menggoyangkan tubuhku berkali-kali. Terdengar suara paraunya yang khawatir dengan keadaanku yang sudah kejang. Sadar, buka matamu, Arya. Arya! Ketika aku berhasil membuka mata seluruhnya, bau amis tiba-tiba saja meruak. Aku meraba kaosku yang sudah basah, lalu wajah Mbah Gendir yang berhadapan denganku. Mbah, apa ini? Baru kusadari dari mana asal bau amis yang membuatku pening. Kaos yang aku kenakan sudah berlumuran darah. Tanpa sadar sedari tadi aku memuntahkannya. Buru-buru tangan Mbah Gendir mencari sebotol air. Ia sudah gemetaran dengan matanya yang terus lekat pada aku. Apa yang terjadi, Arya? Mbah Gendir tidak menghiraukannya. Ia masih sibuk mencari. Lalu ketika didapat, ia menyodorkannya. Cepat, minum cepat. Gertakan itu membuatku makin panik. Pikiranku berkutat pada kondisiku sendiri. Apakah akan berbahaya jika aku sudah memuntahkan darah sebanyak itu? Kemudian Mbah Gendir memberikan kaos lain yang ia dapat dari dalam tasku. Ganti kaosmu, bakal timbul pertanyaan kalau ada orang yang melihatmu begitu. Gawat, kamu memang bukan sembarang orang, Arya. Dan sangat mengkhawatirkan untuk membawamu mendaki ke gunung-gunung selanjutnya. Memang kenapa? Apa yang terjadi dengan Arya barusan, Mbah? Kamu bukan bertapa untuk menerawang ke Gunung Lawu, Arya. Gimana Mbah bisa tahu? Aneh. Arya malah menerawang keadaan sekitar sini, bukan tempat yang kita tuju. Itu sebabnya aku tidak tahu mengapa bisa terjadi denganmu. Dengan kondisi seperti ini yang ada tubuhmu tidak akan kuat. Kamu tahu apa sebabnya? Arya cuma lihat cahaya yang mengarah pada kita saat bertapa. Apa itu sebabnya? Cahaya? Iya, cahaya yang membuat Arya merasa ditusuk-tusuk. Aku tidak tahu apakah itu kemampuanmu sebagai keturunan leluhur, atau itu cara Ndoro Ayu Sengkolo untuk menyiksamu. Tapi kamu justru menyerap seluruh energi yang ada di sini. Menyerap energi?
Mbah Gendir berpikir sejenak. Ia benar-benar menimbang satu kemungkinan yang terjadi denganku. Iya, kamu menyerap semuanya, Arya. Itu yang membuat tubuhmu tidak kuat. Di sisi lain kemampuanmu bagus. Dengan itu kamu bisa dengan mudah beradaptasi saat nanti berada di lembah pocong. Di sisi lain lagi kamu bisa mati dengan cara ini. Sekali lagi sesuatu yang menusuk jantungku bukan karena cahaya yang sama seperti tadi, namun karena ucapan Mbah Gendir. Gimana biar Arya bisa bertahan? Kita masih harus mendaki ke gunung lain. Kamu harus bisa menangkis sesuatu yang tidak seharusnya, Ar. Sebab tujuan kita kemari untuk mencari informasi mengenai lembah pocong. Aku saja cukup untuk memberitahumu apa yang ada di sana. Tinggal kamu atur saja bagaimana cara menangkis energi yang kamu serap. Kita harus turun sekarang. Perjalanan masih panjang, Arya. Pikirkan saja di jalan. Akhirnya kami turun. Setelah pertapaan pertama usai, kami turun melalui jalur yang sama seperti awal kami mendaki. Bekas tebasan Mbah Gendir kini menjadi jalan setapak sebagai tanda seseorang pernah singgah ke sana. Untung saja ketika kami turun tidak ada sosok-sosok lain yang mengganggu lagi. Namun meski tidak terganggu dengan sosok-sosok itu, pikiranku tetap terganggu dengan perkataan Mbah Gendir tadi. Gelang yang sedari tadi menyala tidak membuahkan solusi mengenai masalah yang aku alami. Gimana caranya memindahkan energi sebesar itu? Perjalanan panjang membuatku selalu bergumam. Kupandangi gelang yang masih menyala, semakin terang walaupun tidak ada sesuatu yang membahayakan. Benar. Nyala gelang tersebut menjadi tanda satu energi buruk yang terserap. Dengan benda itulah aku bisa menangkis energi yang tidak seharusnya. Kususul Mbah Gendir yang sudah tiba di mulut hutan dengan antusias aku katakan, Arya sudah menemukan cara untuk menangkisnya. Tapi entah apa ini bakal berfungsi. Mbah Gendir tersenyum kemudian melirik ke arah pergelangan tangan kiriku. Apapun caranya, Arya, yang bisa mengendalikan hanya kamu. Tanpa berkata panjang lebar, Mbah Gendir kembali berjalan menuju mobil travel yang masih menanti kembalinya kami. Ia mempercayakan semuanya padaku. Perjalanan selanjutnya pun dimulai dan kami harus menempuh perjalanan yang cukup lama. Arya, sudah seharusnya aku mengatakan ini padamu. Aku merasakan jadi bahaya kalau kukatakan tadi. Ini saatnya karena kita sudah keluar dari Gunung Selamat. Aku membuka telinga lebar-lebar, jantungku mendadak berdegup kencang. Iramanya bagai instrumen yang menegangkan. Aku menanti apa-apa yang akan diceritakan oleh Mbah Gendir. Tentu saja dan kuduga pasti berkaitan dengan tempat yang kami kunjungi tadi. Sosok yang mengikuti kita tadi, apa kamu sempat melihatnya? Arya melihatnya sekilas. Genderuwo sosoknya. Mbah Gendir segera mengangguk. Ia mengeluarkan secari kertas berisi gambaran bulat yang dihubungkan. Itu adalah peta ala kadarnya yang menjadi acuannya. Selanjutnya kita ke Gunung Sumbing. Dan mengapa aku menanyakan sosok tadi? Sebab dia bukan berasal dari sana, Arya. Aku membelalak, kemudian degup jantungku berhenti berdetak sepersekian detik. Suara deru mobil ikut-ikutan membuat perutku semakin mulas. Apa? Begini, sosok seperti itu tidak ada di Gunung Selamat. Adapun tidak sebesar dia, Arya. Asal kamu tahu, sosok itu adanya di Gunung Merapi. Kenapa dia bisa ada di Gunung Selamat? Itulah yang menjadi pertanyaan. Dia bukan hanya berpindah jauh, tapi sekejap mengetahui keberadaan kita, Arya. Lalu cahaya yang kamu katakan itu. Apa itu cahaya yang membahayakan juga, Mbah? Aku tidak yakin. Tapi sosok itu menghilang begitu saja, Arya.
Aku merasa dia menjelma menjadi cahaya untuk menyerangmu. Itulah sebabnya ku katakan kamu menyerap semua energi. Ia mulai menghubungkan kejadian barusan dengan kemungkinan di depan. Meski demikian, kami tetap tidak mendapatkan gambaran serta perkiraan apa yang akan terjadi nanti. Kalaupun benar tentu sosok itu dikirim oleh Ndoro Ayu Sengkolo. Dia sudah mengendus keberadaan kita, Arya. Begitu juga nanti sulit untuk memperkirakannya. Ndoro Ayu Sengkolo. Ku sebut namanya dengan emosi yang meluap-luap. Tanganku yang sudah meremat seketika ingin memukul apa saja yang ada di sekitar. Satu sosok yang menjengkelkan dan menyulitkan, terlebih yang ia bawa kali ini adalah Makfur. Bagendir kembali menoleh. Aku tidak yakin apakah gelangmu itu bisa menyerap buruknya. Tapi apa salahnya dicoba? Aku terkesiap, emosiku seketika hilang. Aku belum berucap tentang cara yang akan aku lakukan untuk menangkis energi buruk pada Mbah Gendir. Namun aku membungkam pertanyaan itu. Ada yang jauh lebih penting. Setiap gelangnya menyala itu pertanda sesuatu yang membahayakan datang. Tapi sejak kita turun tadi tidak ada sosok yang berbahaya. Dan gelangnya masih menyala. Arya yakin energi buruk yang sempat terserap sekejap berpindah dalam gelang ini. Kalau begitu mungkin bisa kamu gunakan untuk melawan Ndoro Ayu Sengkolo di Lembah Pocong nanti, Ar. Kamu bisa menggunakannya untuk menyimpan energi. Ya, aku memikirkan hal yang sama. Hanya itulah satu-satunya cara yang bisa kulakukan selama tidak ada Badang. Ngomong-ngomong tentang Lembah Pocong, ada sesuatu lagi yang harus kamu ketahui. Tubuhku memanas, matahari hampir berada tepat di atas kepala. Apalagi kami sudah berpindah ke wilayah landai, semakin terasa pula panas yang membakar. Cahayanya menembus masuk melalui jendela yang menyorot wajah kami. Ada apa dengan Lembah Pocong? Harapanku begitu besar serta doa yang aku panjatkan pada Tuhan. Aku begitu takut serta khawatir dengan keadaan Makfur di sana. Dan benar saja kekhawatiranku tentangnya dibuktikan dengan penerawangan Mbah Gendir tadi. Makfur berada di ambang batas kehidupannya, Arya. Ternyata iblis itu sangat keji. Dia bukan hanya menantimu datang, tetapi juga memanfaatkan keberadaan Makfur di sana. Mengingat dia juga seorang ketewangi. Panah tak kasat mata melesat menghunus tepat ke jantungku. Seluruh kata yang hendak ku utarakan lenyap begitu saja. Mendengar keadaan Makfur meruntuhkan segala harapan yang baru saja menguncup. Apa yang dia lakukan pada Makfur? Helaan nafas begitu berat dilakukan oleh Mbah Gendir. Kedua tangannya itu ia dekatkan pada mulut seraya membungkam sesuatu yang semestinya ia katakan. Apa kamu siap mendengar semuanya, Arya? Bukan apa-apa, tapi aku hanya khawatir. Tatapan mataku yang berapi-api memang tidak bisa menutupi bagaimana emosi yang sudah mendominasi. Hanya saja aku perlu tahu keadaan Makfur yang sebenarnya. Aku pun segera berucap mengingat keberadaan Sang Pencipta. Kemudian aku menghembuskan nafas dalam-dalam, membuang seluruh keresahan yang aku pikirkan. Arya, siapa apapun itu, Arya harus tahu keadaan Makfur. Makfur dia dikurung sama seperti dalam gua di dekat Sungai Sarungi. Tapi kali ini berbeda, Arya. Seperti yang kita tahu, dia ditempatkan di Lembah Pocong, tempat yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Ada yang berbeda dengan sesuatu yang mengurung Makfur. Dugaanmu benar, lembah itu sangat gelap. Dijaga ribuan pocong yang siap menyemburkan seluruh ludahnya tiap ada yang menginjakan tempat itu. Arya,
Sudah ratusan tahun lamanya tidak ada yang berhasil menginjakkan kaki ke sana, karena tempat itu memang sulit dijangkau. Bukan jeruji besi yang mengurung Makfur, melainkan ribuan pocong yang menjaga perbatasannya. Sedangkan Makfur ditempatkan di dalam. Penerawanganku tidak sampai ke sana. Lantas bagaimana caranya aku menyelamatkan Makfur dengan ribuan pocong saja membuatku gemetar, nyaliku menciut. Sementara itu Mbah Gendir terus-terusan meyakinkanku akan sesuatu yang terjadi di lembah pocong. Tidak henti-hentinya aku berkutat pada keadaan Makfur di sana. Sampai tak sadar, mobil yang kami tumpangi sudah menginjak jalan menanjak sedari tadi. Perkebunan hijau dan menyegarkan menghimpit kami. Kuedarkan lagi pandanganku sebagai bentuk pelepas resah. Kami sudah tiba di Gunung Sumbi, gunung kedua yang akan kami daki. Seperti di awal, Mbah Gendir memindai lebih dulu dari mana kami harus mulai mendaki. Lalu ditetapkanlah sebuah jalan setapak yang berada di sisi selatan. Kita lewat sana, ayo. Kali ini aku berpikir jika lelaki tua itu mengambil jalur yang seharusnya, sebab dari kejauhan saja sudah tampak jalan setapak yang berarti sering dilewati seseorang. Sekejap aku menghela nafas lega. Aku rasakan pendakian kali ini tidak akan berbahaya. Ingat Arya, jangan menoleh ke belakang. Aku pun mengangguk, mengerti. Dapat kupahami larangannya masih aku anggap wajar seperti itu. Hanya saja aku tahu kenapa kali ini Mbah Gendir sedikit menekan. Kami memulai perjalanan dengan mengucap bismillah demi kelancaran. Jalan setapak yang menuju hutan masih tampak beberapa meter lagi. Aku cukup bersyukur dengan pendakian kedua kami. Jalan yang kami lalui berupa bebatuan rapat, akan lebih mudah sehingga aku memutuskan untuk mengenakan sepatu lagi. Selanjutnya Mbah Gendir terus terdiam walaupun terdengar leguhan serta sesekali melirik ke arahku, akan tetapi ada yang berbeda dengannya kali ini. Ditambah lagi gelangku yang bercahaya tanpa merasa ada pertanda kedatangan sosok lain. Ada yang tidak beres. Gelagat Mbah Gendir semakin aneh. Ia terus-terusan memberi kode melalui leguhannya, namun aku tidak mengerti. Beberapa meter ke depan, gelangku masih bercahaya. Kami menemukan percabangan dan bekas setapak itu hilang. Kita harus kemana? Tanyaku seraya berbisik pada Mbah Gendir. Lelaki tua itu berjalan mundur tanpa berbalik menghadapku. Ketika tubuh kami sejajar, barulah ia berbisik. Tumben kamu tidak tanya kenapa aku milih untuk mendaki lewat sini. Bulu kuduku menegang tanpa sadar. Bisikan Mbah Gendir membawa hawa dingin yang menyentuh tengkuku. Arya pikir ini adalah jalur yang biasa digunakan pendaki lain karena ada bekas jalan setapak. Mata Mbah Gendir awas memperhatikan sekitaran. Degup jantungnya terdengar kencang, pertanda bahwa ia sedang ketakutan. Di sini memang sering dilewati Arya, tapi bukan pendaki. Keringat dingin mengguyur seluruh tubuhku. Ternyata aku salah. Kurasa Gunung Sumbing akan lebih sulit daripada Gunung Selamat. Dilewati apa, Mbah? Orang-orang yang melakukan pesugihan Arya. Mereka terus-terusan datang kemari. Apa dari tadi kamu tidak mendengar ada yang mengikuti? Barulah aku terhenyak. Mataku terbuka lebar-lebar. Tidak. Apa benar ada yang mengikuti? Lelaki tua itu segera mencuri kesempatan untuk melirik ke belakang. Ia mengangguk perlahan. Ya, mereka di sini. Mereka mengikuti kita. Sungguh aku tidak merasakan apapun sedari tadi. Melihat Mbah Gendir yang ketakutan, tentu sosok yang mengikuti kami bukanlah sosok biasa. Mereka sosok-sosok yang dipanggil guna pesugihan. Mereka terpanggil karena Muar. Karena Arya? Belum sempat pertanyaanku terjawab, Mbah Gendir sontak menarik tanganku manakala terdengar suara ranting dipijak, berbarengan dengan sesuatu yang jatuh di belakang. Sekelebatan cahaya putih mengikuti kami. Kali ini gangguan sudah berdatangan. Manakala sinar sang surya mulai meredup,
Kami berlari mengambil jalur kanan yang tidak kami ketahui pastinya akan tiba kemana. Nafasku sudah terengah-engah, aku ingin sekali tahu apa yang sedang mengikuti kami di belakang. Pasalnya suara itu kini kudengar derap langkah seolah ribuan orang tengah mengejar kami. Kakiku terasa pegal lagi, berkali-kali tersandung dan terpleset menghindari gangguan-gangguan sosok yang mengikuti kami. Sial! Aku meracau karena kesulitan menyamai langkah Mbah Gendir. Entah mengapa banyak sekali yang berkerumun di sekitarku. Mereka berusaha meraih serta menghalangi jalan yang hendak aku tuju. Saat aku lengah serta kakiku tidak mampu lagi menopang tubuh, tanpa aba-aba tangannya begitu panjang dan pucat menarik kakiku. Kemudian tubuhku terjatuh ke kanan. Aku yang kelabakan segera mencari dahan untuk menahan tubuhku yang hampir jatuh ke jurang. Arya! Mau tidak mau Mbah Gendir menoleh ke belakang. Ia ulurkan salah satu tangan, lalu tangan lainnya menahan dengan memeluk pepohonan. Cepat naik! Aku bersusah payah meraih tangan Mbah Gendir, sementara berat tubuhku sepenuhnya ada di bawah. Agak kesulitan untuk naik ke atas. Di bawah curam tidak ada pijakan. Aku masih mencoba menahan tanganku yang berpegangan pada dahan. Meski senyatanya sudah gemetar, lemas tidak sengaja ekor mataku melirik sedalam apa jurang yang menganga itu. Mbah Gendir masih berusaha menahan tumpuan kakinya agar tidak terpleset masuk ke jurang bersamaku. Salah satu tanganmu saja, Arya. Jangan lepas yang satu lagi. Aku mencoba tenang dengan menarik nafas panjangku. Aku ikuti instruksi Mbah Gendir sambil mendorong tubuh ke atas. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya Mbah Gendir berhasil membawaku ke atas. Kami tergeletak lemas, nafasku sudah tersengal-sengal. Membayangkan bagaimana jika aku jatuh ke jurang. Apa yang kamu lihat, Arya? Tangan kakiku ditarik. Gawat, mereka bertambah kuat seiring dengan terbenamnya matahari. Bisa-bisa kita berakhir di sini, Ar. Aku mendengar nada frustasi yang keluar dari mulut Mbah Gendir. Tidak, Mbah, kita harus bisa. Kamu pikir Gunung Sumbing semudah itu? Apa kamu mengira aku asal-asalan menentukan tempat pendakian kita? Aku berpikir sejenak seraya meratapi langit yang mulai gelap. Tidak, tapi Arya tidak tahu apa alasan Mbah Gendir memilih gunung ini. Mbah Gendir segera bangkit. Ia mendengus kasar. Itu karena tingkatan energinya berbeda, Arya. Kamu harus bisa menyesuaikan dan puncaknya ada di Gunung Merapi. Kemungkinan besar gangguan-gangguan lebih hebat akan kita hadapi di sana. Sekarang belum apa-apa. Ayo bangunlah, kita berhenti di batu depan, Arya. Jangan menoleh. Dengan mengucap zikir, kami kembali melanjutkan pendakian. Terbesit di pikiranku mengapa Mbah Gendir selalu mencari bongkahan batu sebagai tempat pemberhentian serta pertapaan kami. Namun tidak lekas terucap pertanyaan tersebut. Kami saling diam sementara aku fokus pada bacaan yang aku panjatkan pada Tuhan. Di belakang kami terdengar lagi derap langkah. Kali ini suasana Gunung Sumbing semakin mencekam. Apalagi trek yang kami lewati berundak-undak sehingga cepat menguras tenaga. Rasa penasaranku semakin mereka. Kuberanikan diri untuk bertanya setelah lama kami terdiam. Apa yang sedang mengikuti kita, Mbah? Mbah Gendir pun menggeleng sambil berusaha mempercepat langkahnya. Tidak tahu, pastinya berbahaya. Arya, mereka terpanggil karena kamu menyerap energinya. Gelangmu itu. Spontan aku melirik pada gelangku yang mulai menyala terang. Gawat kalau begini. Di pendakian selanjutnya keberadaan kami juga mudah memanggil sosok-sosok penunggu gunung. Di hadapanku Mbah Gendir semakin mempercepat tangan. Seperti semula ia mengulurkan tangannya padaku. Cepat, cepat. Beberapa meter di hadapan kami sudah tampak bongkahan batu besar di tepi jalan. Kemudian Mbah Gendir melempar tubuhku lagi. Arya, cepat bertapa lebih dulu. Aku mengangguk dan segera duduk membelakanginya sama seperti tadi. Mbah Gendir dengan sigap membuat tabir pembatas. Kali ini aku tidak tahu seperti apa sosok-sosok yang mengikuti kami.
Tapi dapat kupastikan bahwa mereka bukan sembarang sosok. Terbukti dari suara rintihan Mbah Gendir yang bersusah payah membuat tabir demi menangkis datangnya sosok-sosok yang akan mengganggu pertapaan kami. Cepat Arya. Mataku segera terpejam. Kupanjatkan zikir pada Sang Pencipta demi meminta keselamatan. Sekujur tubuh mulai terasa panas. Tiba-tiba tidak terdengar lagi suara Mbah Gendir. Yang ada malah suara-suara aneh. Aku mendengar suatu jeritan lalu berganti dengan ricuhnya orang-orang. Aku tidak tahu sekarang berada di mana. Apakah itu hanya suara sosok-sosok di Gunung Sumbing atau apa? Aku tidak tahu. Sekujur tubuhku panas dingin. Aku gemetaran sebab tidak bisa menahan perubahan suhu yang drastis. Semakin tidak kuabaikan ricu sekitar, semakin terdengar lekat seolah aku berada di tengah-tengah kerumunan. Aku merasa ada yang aneh karena saat pertapaan dimulai, Mbah Gendir tidak terdengar lagi suaranya. Bahkan melegu saja tidak. Barulah aku sadari ada energi lain yang terserap. Energi yang tidak mampu disimpan oleh gelangku. Seketika mataku terbuka, keadaan langit di sisi kiri gelap. Di sanalah letak bongkahan batu besar berada lengkap dengan 3 pocong berludah api yang sudah berdiri menanti. Sementara tempat yang kupijak terang. Aku berada di perbatasan 2 alam. Keberadaanku di tengah-tengah gerbang gaib yang dijaga oleh 3 sosok pocong berludah api. Aku hendak keluar menuju alam nyata yang dijaga oleh 3 sosok tersebut. Namun ketika langkahku mendekat, semburan ludah api itu siap melahap habis tubuhku. Sekali saja aku bergerak, semburannya mencapai tepat di depan mata. Kenapa mereka ada di sini? Kulihat jelas bagaimana perbedaan 2 alam yang aku pijak sekarang. Aku menelaah sebuah kejadian yang membuatku terperangkap di alam gaib saat ini, yang mana energiku ternyata kalah. Apa yang harus aku lakukan? Tidak ada Mbah Gendir di sana. Aku berpikir keras bagaimana caranya untuk keluar. Lantas ku coba lagi melangkah. Segera ku urungkan niat tersebut. Mustahil untuk aku keluar melalui pocong penjaga perbatasan. Bagaimana mungkin mereka ada di sini? Apa ini berhubungan dengan tujuan Mbah Gendir yang selalu mengarah ke bongkahan batu besar? Sejenak aku berpikir alam gaib yang begitu luas dan tanpa batas memungkinkan untuk mereka terus berpindah. Tujuan Mbah Gendir bertapa di bongkahan batu besar adalah bentuk penjagaan, sekaligus membuka gerbang alam gaib menuju lembah pocong di Gunung Lawu. Mereka 3 sosok pocong yang menjaga saling terhubung dengan alam gaib yang berada di gunung-gunung yang kami singgahi melalui bongkahan batu besar sebagai perantara, sehingga mereka yang sejatinya hanya menjaga di sekitar Sungai Saronge bisa terpanggil kemari melalui bongkahan batu tersebut. Mustahil untuk menembus mereka. Gak ada jalan lain selain melewati batunya. Kulirik hamparan tanah kering dan gersang. Entah datang cahaya dari mana. Alam gaib di Gunung Sumbing sangat terang. Lalu dari ujung terdengar ricu suara orang-orang. Mau gak mau aku harus lewat sini. Harus cari jalan keluarnya di sini. Ragu-ragu aku melangkah menghampiri suara ricu di ujung sana. Tidak terduga sampailah langkahku di sebuah pasar yang ramai dengan orang-orang. Akan tetapi mereka berbeda. Pakaian kuno yang mereka kenakan, alat tukar yang mereka gunakan, lalu bentuk wajah mereka membuktikan bahwa aku berada di pasar setan. Bebauan rempah serta makanan bersantan menguar. Begitu pula asap sate yang mengudara membelai cuping hidungku. Lalu aku berlalu di antara mereka. Beberapa pasang mata langsung menyorot aneh padaku. Aku gugup, hampir kehilangan cara untuk melintas dengan tenang di sekitar sana. Boy, biasa saja. Langkah kakiku terhenti. Aku terhenyak mendengar satu bisikan. Itu adalah bisikan dari Badang. Arya, kalau kamu berada di pasar setan jangan dihiraukan. Satu bisikan lagi terdengar. Baru kusadari itu berasal dari Mbah Gendir. Terus jalan, Boy. Jangan sampai mereka curiga karena gelagatmu yang aneh. Rasanya ingin berteriak sekarang juga. Bagaimana caraku bersikap biasa saja manakala orang-orang di sini menatapi aneh. Beberapa dari mereka mulai mendekat dan mengerubungiku. Mereka menawarkan beberapa makanan juga barang. Monggo dicoba. Ayo mas, dicoba. Aku hanya bisa menutup mata seraya terus berjalan. Tidak, saya sudah kenyang.
Akan tetapi mereka bersikeras menawarkan seluruh makanan serta barang. Ada juga yang berusaha memaksaku untuk membuka mulut. Ya Tuhan, tolong selamatkan aku. Jangan sampai kamu makan apapun yang mereka tawarkan, boy. Aku mengerti. Aku terus berjalan, membelah kerumunan sesuai instruksi dari Badang. Jalan lurus, jangan abaikan mereka. Terus lurus. Ketika tak terdengar lagi suara ricu, aku memberanikan diri membuka mata. Aku sudah keluar dari pasar setan. Jangan menoleh ke belakang, boy. Aku mengandalkan Badang sebagai petunjuk arah kali ini. Aku terus berjalan. Tanah lapang dan gersang itu berganti dengan hutan rindang dengan jalan yang landai. Aku mulai kebingungan sebab tidak menemukan jalan. Kini aku kembali dihadapkan dengan percabangan jalur. Aku harus kemana? Kali ini hanya kamu yang bisa memilih, boy. Jalan yang kamu pilih menentukan apa kamu bakal keluar atau terjebak di pasar setan. Apa-apaan? Kenapa aku harus milih juga? Ya Tuhan, bismillah. Aku pun menutup mata, menyerahkan jalanku pada Sang Pencipta. Sambil memantapkan hati, aku memilih jalur kanan tanpa bisikan serta arahan dari Badang. Hanya kuasa Tuhan yang bisa menentukan jalanmu, Arya. Lalu terdengarlah bisikan Mbah Gendir yang membuatku semakin memantapkan pilihan. Kubuka mataku perlahan ketika merasa sudah berjalan cukup jauh. Aku mendongak. Sepersekian detik nafasku terhenti tanpa sadar. Aku di mana? Tempat ini sudah gelap dan sepi. Tepatnya bukan Gunung Sumbing yang tadi aku daki dan Mbah Gendir. Aku tidak tahu dibawa kemana lagi diri ini. Badang! Badang! Mbah Gendir, Arya harus kemana? Tidak ada juga suara Mbah Gendir, malah yang ada suara langkah kaki besar yang mendekat. Dari kejauhan beberapa pohon sudah tumbang. Aku kelabakan mencari senter sebagai penerangan. Gawat, aku harus keluar dari sini. Tapi ini di mana? Terlalu gelap, gak mungkin aku bisa berjalan cepat. Kuarahkan sorot senterku pada jalan yang landai. Trek kali ini terbilang terjal. Aku benar-benar merasa bahwa aku berada di tempat yang berbeda, bukan di Gunung Sumbing. Aku segera berlari menjauhi suara tersebut. Tanpa mengindahkan bebatuan tajamnya aku pijaki, sementara kakiku mulai terluka. Sial! Tidak terdengar lagi bisikan Badang ataupun Mbah Gendir. Di tengah gelapnya malam aku benar-benar berlari sendirian tidak tentu arah. Aku mengedarkan pandangan diikuti sorot senterku yang mencari dari mana suara sosok itu berasal. Sebab suaranya datang dari arah yang berlawanan. Bukan cuma satu tapi dua. Burung kedasi bernyanyi di awang-awang. Sekejap menjelma menjadi sosok berdasar putih yang berhamburan. Itu gendruwo yang ada di Gunung Selamat. Aku mengerjap. Tidak salah lagi, sosok yang aku lihat bertubuh tinggi besar, berbulu hitam lebat dengan taring-taring panjang menusuk wajah. Itu adalah sosok gendruwo yang dikatakan Mbah Gendir berpindah ke Gunung Selamat. Artinya aku ada di Gunung Merapi. Gawat! Aku segera berlari menuju undakan terakhir yang sedikit curam. Dari kejauhan, tampak secerca cahaya tidak tentu arah. Aku pun memfokuskan pandangan ke sana. Arya! Arya! Baru kusadari itu adalah Mbah Gendir. Arya di sini! Kutimpali teriakannya. Aku pun mempercepat langkah untuk pergi ke sana. Sungguh aku ingin bersorak senang saat itu juga. Kenapa Arya tiba-tiba bisa berada di Gunung Merapi? Aku bertanya seraya mengatur nafas. Wajah Mbah Gendir tampak kewalahan. Ia terbatuk-batuk di hadapanku. Aku lama mencarimu ya. Kamu pindah dimensi secara tidak sadar. Arya, sudah ayo. Ia pun menarik tanganku untuk menjauhi suara hentakan kaki yang masih mengikuti kami. Banyak kejadian tidak masuk akal di gunung, tapi kamu harus percaya, Arya. Bongkahan batu. Iya, bongkahan batu jadi patokannya, Arya. Sebab di sanalah gerbang dimensi terbuka. Kita harus cepat keluar dari sini. Malam ini juga harus pindah ke Gunung Lawu. Malam ini? Tidak banyak waktu sebelum keadaan Makfur semakin parah. Teror Merapi tidak sampai di situ saja. Ketika kami lagi dan lagi dihadapkan percabangan jalan, muncullah sosok-sosok lain yang tidak kalah menyeramkan. Arya, pocong ludah api. Aku menyadari keberadaan mereka manakala terasa hawa panas yang membara.
Cepat lari. Aku tidak bisa berpikir jernih saat itu juga. Apalagi di percabangan kami tidak sempat menentukan arah mana yang harus dituju. Tapi di belakang kami sudah ada puluhan sosok yang menyerang. Sosok-sosok pocong ludah api itu menyembur-nyembur. Terlalu panas, aku tidak bisa menahannya. Aku gak bisa terus di sini. Gak bisa juga nyusul Mbah Gendir. Meski mencoba berpikir cepat, tetap saja aku tidak menemukan solusi. Bodoh amat. Ku ambil jalur yang berbeda dengan Mbah Gendir sehingga kami berpencar lagi. Tak kusangka berpencar dengan Mbah Gendir membuatku semakin kewalahan menghadapi mereka. Bukan 1-2 sosok saja, tetapi banyak dengan berbagai rupa dan keusilannya. Tangannya serampangan. Kakiku penat, salah injak sedikit saja aku bisa terjatuh ke jurang yang menghimpit jalan. Aduh, malah salah ambil jalan. Gemetar tidak karuan, samping kiri dan kananku adalah jurang. Di malam yang gelap, cahaya dari senterku saja tidak cukup untuk menerangi jalan. Mau kemana, Ketiwangi? Aku benci disebut Ketiwangi. Tanpa aba-aba, semburan pocong berludah api membuatku terperanjat. Aku sontak menoleh demi memastikan berapa perkiraan jarak kami. Namun ketika aku menoleh ke belakang, lalu lengah kakiku tidak dapat fokus, aku terpleset. Tubuhku yang sudah terhuyung tidak kuasa lagi mencari rambatan dahan pohon untuk menopang. Aku memejamkan mata, tubuhku terjatuh dari ketinggian, akan tetapi aku masih bisa merasakan panasnya semburan ludah pocong beradius 3 meter dari ketinggian semula yang nyaris menyentuhku. Ya Tuhan! Tubuhku melayang berkali-kali pula menghantam ranting serta bebatuan. Kurasakan kepalaku tidak sengaja menghantam batu. Rasanya nyeri, cucuran darah berbau amis mengantarkan ketidaksadaranku. Perlahan sesuatu seolah mencabut jiwaku, rasanya sakit luar biasa. Aku berteriak berkali-kali lengkap dengan meminta pertolongan pada Tuhan ketika jiwa ini seperti ditarik. Apakah aku akan bertemu malaikat maut? Kurasa ajalku sudah dekat setelah berkali-kali tubuhku menghantam, tergores, tergesek sesuatu, namun kini masih melayang-layang, menanti tanah yang bisa menerima tubuhku. Mataku membelalak, keadaan sungguh gelap. Aku pun tidak tahu jika diriku tidak menapak. Aku sudah mati. Semua seakan runtuh campur aduk. Aku melihat tubuhku sudah terkapar lemas dengan beberapa luka di kepala. Aku mati. Aku masih bisa merasakan nyeri yang bersarang dalam hati. Ku tangisi tubuh yang sudah terkapar lemas. Kok bisa? Tangis yang hendak pecah itu sirna ketika jari-jariku bergerak dengan sendirinya. Sontak aku terhenyak. Kok bisa gerak? Berulang kali aku mengusap mata, tapi aku tidak salah lihat. Tubuhku memang bergerak dengan sendirinya. Lebih terkejutnya aku ketika tubuhku melotot. Kami saling beradu pandang. Siapa kamu? Entah diambil alih oleh sosok seperti apa, tubuhku bangkit dengan sendirinya. Tatapan yang tajam itu, aku sendiri saja ketakutan melihatnya. Sebuah mimpi buruk terpisah dengan raga yang diambil alih oleh sosok lain. Sekali tepukan didaratkan, tatapan tajam itu berubah teduh. Boy, ini aku Badang. Badang? Iya, aku Badang. Cepat ulurkan tanganmu. Aku sedikit ragu untuk mempercayai bahwa ia Badang. Cepat, kalau kelamaan kamu gak bisa balik ke tubuhmu. Tutup mata, Boy. Aku merasakan sesuatu mengalir melalui pembuluh darahku. Kemudian kurasakan lagi sakitnya organ-organ tubuh yang seolah tercabut keluar. Apa aku meraga sukma? Suara sosok yang mengaku Badang itu sedang merengek. Ia kesulitan keluar dari ragaku. Diam, Boy. Tidak lama setelahnya tubuhku menjadi kaku, tapi mulai ada aliran panas di sekitar. Mataku terbuka lebar dan benar saja kini yang berdiri di hadapanku adalah Badang. Ia tersenyum menampakkan giginya yang putih, tangannya dilipat di depan dada dengan baganya. Gimana? Keren kah? Kok bisa? Kenapa aku gak mati? Sulit kalau diceritakan, Boy. Kamu gak bakal paham. Ya terserahmu aja. Tapi gimana kamu tiba-tiba merasuk ke tubuhku? Dari gelangmu. Gelangku? Iya, secara gak langsung cahayanya itu jadi pemanggil saat kamu merasa ada sesuatu yang membahayakan.
Ku hela nafas lega bersyukur tidak mati kali ini meskipun mulai terasa lagi peningnya kepalaku karena terhantam beberapa kali. Kita harus cari Mbah Gendir. Sekejap Badang mencekal tanganku, wajahnya yang tadi tenang sekarang berubah tegang. Tunggu. Ada sesuatu yang menunggu. Kamu gak bisa keluar dari sini sebelum berhadapan dengan mereka, boy. Sesuatu? Tatapan Badang membidik tepat pada sisi hutan tanpa secercah pencahayaan. Dari dalam sana terdengar suara-suara mengerikan hewan-hewan asing yang tidak pernah aku dengar. Erangan, jeritan, geraman, teriakan, serta tawa lengkap ada di sana. Mereka ada di sana, boy. Kita dikepung. Ketewangi. Aku tak tahu sosok seperti apa dan berapa banyak yang sedang menghampiri serta mengepung kami. Namun dapat kurasakan energi mereka yang besar, lonjakannya tidak dapat aku perkirakan. Sosok seperti apa mereka? Badang siap dengan kuda-kudanya, matanya yang berapi itu mengintai satu persatu sosok yang datang. Ia menggeleng mendengar pertanyaanku. Tidak tahu, boy. Bukan cuma satu, mereka terpanggil karena gelangmu. Kusadari aku berada di Gunung Merapi, gunung dengan banyak misteri. Aku harus siap dengan apa yang aku hadapi kali ini. Suara-suara mereka mulai mendekat. Dari dalam hutan yang gelap itu muncullah bara api yang mengarah pada kami, melesat tepat seperti anak panah. Menghindar, itu pocong ludah api. Pocong ludah api lagi. Aku mulai muak dengan mereka. Tanganku mulai mengumpulkan energi yang akan aku lesatkan melalui mata tombak cahaya. Aku bersiap dengan apapun yang datang kali ini. Tanah yang kami pijaki bergetar. Badang benar, mereka ada banyak. Mereka adalah pasukan. Pocong wadon, tubuhnya tinggi kurus mendarat tepat di hadapan kami. Wajahnya yang tidak berbentuk itu menyeringai, matanya mencuat seolah ingin jatuh. Kain-kain pocongnya yang compang-camping dan lusuh. Kita bertemu lagi, Arya si Ketewangi. Datanglah pasukan yang ia bawa, para penunggu Gunung Merapi dengan energi yang berbeda-beda. Aku mulai tidak yakin bisa menghadapi mereka dengan sekali serang. Apalagi sosok pocong wadon itu. Bagaimana ia tahu namaku? Tatkala Badang mendekat, ia bisikan satu nama yang membuatku tersentak. Itu Nurwayu Sengkolo. Jantungku lepas, sontak aliran darah berhenti sehingga tubuhku membiru lemas. Dia kenapa berbeda lagi? Tatapan mata Badang yang ragu menjadi bentuk kekhawatiran tersendiri bagiku. Ia adalah bagian diriku. Lalu apakah aku sendiri bisa menghadapi sosok-sosok sebanyak ini bersama dengan iblis yang membawanya? Iblis yang menjadi musuh bebuyutanku, Doro Ayu Sengkolo. Ingat, boy, kalau kita nggak bisa mengalahkan mereka, kita nggak bisa keluar dari sini. Sial, harus berhadapan dengannya sekarang. Energiku sudah terkuras hampir habis, dan baru kusadari ternyata iblis itu begitu pintar. Ia menyusun strategi, pintar membaca kondisi, pergerakanku semuanya diketahui olehnya. Lantas apakah menyelamatkan Makfur akan menjadi impianku semata? Aku tidak yakin pada diriku, tapi aku yakin pada Tuhan. Maju Badang. Mata tombak cahaya melesat berkali-kali sebanyak harapan yang aku bungkam. Aku harus bisa menyelamatkan Makfur.